siapa yang menjadikan orang tuanya seperti raja, maka Allah akan jadikan rezekinya seperti rezeki raja. Sekali lagi, siapa yang melanggar wasiat lebih hebat pelanggarannya daripada sumpah. Bahaya. Dan ingatkan bahwa wasiat itu penting selama wasiatnya tidak merepotkan. Kenapa kau siapkan makanan basi nak? Apa nak bilang sama bapak dengan mama siapkan nasi basi untuk kakek dan nenek. Sama bapak dengan mama siapkan nasi basi. Nanti kalau bapak mama tua saya kasih begini. Padahal anak ini tidak tahu apa-apa. Coba kalau andaikan anak-anak kita semua pandai mengaji, pandai mendoakan orang tuanya, bahagia di dalam hati Pak. Punagarik kisinampe ada mi anak-anak tapi jika kita bacakan maki surah Al-Quran Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Kodong menangis orang tuanya, air matanya banjir di pipi. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Anaknya tidak sadar ternyata orang tua yang dibacakan Al-Quran ini mati dalam keadaan mendengarkan Al-Quran, mati dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah. Makanya rajin doakan orang tuamu nak. Karena tidak ada orang yang hebat di sisi kita kecuali bapak dan mama. Betul Bu? Kalau bapak selalu nak telepon anaknya, di mana makina? Kenapa tena pejapa-japa riballa ka kodong? Ada saya kok kesini nak. Ibu biasa nak tanya ki bapak begitu. Tanya saya Sari Bandung nak, suruh datang di sini. Di Saridong nak kakaknya, Saridong, Sari Bandung, Serepina Sariawan, itu Sariawan. Tapi perlu kuingatkan di tuan rumah di, kalau ada kodong wasiatnya almarhum Bapak Haji Ambu, laksanakan itu. Nah, iya Pak Haji, kalau mati kak besok, nah jangan ku jual kini rumah nak. Kenapa Pak? Ke rumah kontrakan kurang ajar. Sumpah, jangan lalu kau jual ki rumah kontrakan orang. Masih saja ki. Betul? Ya kalau bilangin ingat kau dengarku baik-baik Saribano, Saridong, Sariawan. Serepian rindu kenapa? Mana adek nak sari laut, Saribano, Saridon, Sariawan, Sari laut. Nah, iya Pak. Itu tanah di samping nak wakafkan untuk masjid, wakafkan untuk masjid. Wasiat. Siapa yang melanggar wasiat lebih hebat pelanggarannya ini daripada melanggar sumpah. Sekali lagi, siapa yang melanggar wasiat lebih hebat pelanggarannya daripada sumpah. Bahaya. Dan ingatkan bahwa wasiat itu penting selama wasiatnya tidak merepotkan kita. Jangan tomak kerja juga kalau berwasiat yang repot-repot. Nah, punah mati kak muko nah. Kalau saya mati besok, kuburkan di sampingna atau muna baru atau kau meninggal di tanah suci. Ulala. Kita saja yang hidup setengah mati pergi umrah, apalagi yang mati mau dibawa ke sana. Jangan mengilaksanakan. Kenapa? Susah. Nah, kalau malam Jumat kalau mati mak potong kok kabin ada. Itu lagi cucu bapaknya belum pindah keka. Jangan mengilaksanakan kalau repot. Nah, iya Pak. Mana mi adek nuna? Iya kenapa Pak? Mau kak berwasiat. Ini juga ingatkan, jangan pernah berwasiat yang tidak adil. Saya ingatkan keluarga almarhum Bapak Haji Abu, anak-anaknya, keturunannya, ahli warisnya,
Harta gampang dicari, yang susah persaudaraan untuk disambung kembali. Benang yang terputus kalau disambung, ada bekas sambungannya, betul? Sama halnya kalau persaudaraan terputus, pasti ada bekas sambungannya. Gampang dicari harta, yang susah dicari adalah kebersamaan. Selalu saya ingatkan saudaraku, kalau nanti orang tua tidak ada, jangan kita bertengkar hanya karena permasalahan harta. Dan ingatkan orang tua kita semua, kalau berwasiat kepada anak-anak, tulis surat wasiat, harus dihadirkan semua. Yang pertama. Yang kedua, jangan berwasiat yang tidak adil. Nah, Saribano, kau kutu kau. Jai buta di balukang gara-gara sekulaan, kurang ajar. Anu mau kau nampi di belakang sampai dah kumbang. Coba saja. Kau sari dong. Dokter kau nak, dokter istrimu. Yang mau kau ambil apa-apa nak. Iya pak. Kau sari awak. Bukan kau anakku. Tapi kau parakai kak, kau yang rawat kak, kau gendong kak kiri kanan. Itu mau mobil Fortuner ambil di depan. Tapi lanjut cicilan masih 3 tahun itu lanjutan. Anggap aja tapi garing. Jangan berwasiat yang tidak adil, yang seadil-adilnya. Itu perlu saya ingatkan kembali. Jangan sampai di antara kita ada seperti demikian. Yang kedua, jangan berwasiat yang tidak sesuai dengan syariat agama. Nah, iya pak. Kalau mati kak besok, balaskan dendamku. Dalam Islam tidak ada balas dendam. Jangan dilanjutkan. Paham? Sudah paham ya? Makanya ini yang perlu kita pahamkan. Apalagi kalau kita sudah tahu bahwa orang tua kita ini tidak punya apa-apa, jangan sampai kita repotkan. Ingat, kelak nanti kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Memang di dalam Islam tidak ada hukum karma, tapi hukum yang Allah berikan, apa yang kita lakukan akan kita dapatkan di muka bumi ini. Pernah suatu ketika ada seorang anak dikunjungi oleh bapak dengan mamanya. Dengan niat bapak mamanya ini mau tinggal seminggu di rumahnya. Nah kasih tinggal. Tapi di saat makan malam, bapaknya mamanya kebetulan sudah tidak mendengar dan buta. Nah siapkan makanan yang basi. Begitu orang tuanya sudah pergi di rumah anaknya lagi yang satu, cucunya ini siapkan makanan basi untuk orang tuanya. Apa nak bilang bapak mamanya dari anak ini, yang cucu ini? Kenapa aku siapkan makanan basi nak? Apa nak bilang, sama bapak dengan mama siapkan nasi basi untuk kakek dan nenek. Nanti kalau bapak mama tua saya kasih begini juga. Padahal anak ini tidak tahu apa-apa loh. Hati-hati. Ingat, saya ingatkan sekali lagi. Siapa yang menjadikan orang tuanya seperti raja, maka Allah akan jadikan rezekinya seperti rezeki raja. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridanya Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, murkanya Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Saya tanya mentong istriku setiap ulang tahun, sayang, kenapa saya selalu beli emas untuk kamu sama dengan emasnya untuk mama? Kalau saya bahagiakan 3 perempuan ini, kamu sebagai istriku, mamamu sebagai mamaku juga, mamaku sebagai mamamu juga, 3 perempuan ini selalu kubahagiakan. Allah akan bahagiakan saya dengan keluargaku dan Allah akan mudahkan rezekiku. Itu kunciku, 3 perempuan ini selalu kubahagiakan. Langsung bilang istriku, kenapa selalu ku beli emas untuk mama? Karena waktuku masih kuliah, selalu ku tekel emas nama mamaku. Tapi alhamdulillah, itu ibu semua kunci rahasianya. Saya sebelum berdoa panjang-panjang, satu ku mintakan, ya Allah, mudahkan aku untuk mengurus nanti orang tuaku. Itu ya Allah, ampuni dosanya, ampuni dosaku.
Itu jiku mintakan orang tuaku. Ya Allah, kalau ada kodong kesempatanku bawa dia pergi umrah atau haji, mudahkan saya Allah. Motong itu kodong kurasakan, ku cuci kakinya dengan air zam-zam. Tapi bahagia itu dirasa budi. Diantar orang tua, dicuci kakinya, Masya Allah. Menangis mi kodong anakku, baik muna. Kita cuma bilang apa-apa, Bu. Belum seberapa banyaknya ini pahala, belum seberapa banyaknya ini perbuatan yang bekerja untuk kita. Bagaimana kita ini setiap hari, setiap malam selalu mengurus anak-anaknya, tengah malam menangis sabar hadapi semua. Padahal kalau kita yang saya hadapi, terkadang capek tonja hadapi Memang benar kata pepatah yang mengatakan, Pak, 10 orang anak mampu dibesarkan oleh kedua orang tuanya, tapi kedua orang tua belum tentu mampu dijaga oleh 10 orang anaknya. Andaikan masih ada Bapak Haji, mungkin masih mau sempat cuci kakinya, kita bawa ke tanah suci. Sebenarnya ada doa, semoga kita dimudahkan ke Mekah. Kalau bisa antar juga orang tua tak mertua tak ke Mekah. Mau doanya Bapak Ibu? Mau? Ikut semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Doa makan. Kenapa nak doa makan? Kurang konsentrasi. Ulang-ulang. Allahumma rzuqni ziaratal haramain. Mudah Bu ya? Mudah dihafal Bu. Coba ulang. Allahumma rzuqni ziaratal haramain. Amin. Setiap hari selesai sholat baca. Sudah sholat baca. Sholat duha, sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, isya baca. Insya Allah Allah akan jawab 40 hari 40 malam Allah jawab doa. Kalau belum terjawab doa, tambahkan surah Yasin di malam Jumat. Kalau belum lagi terjawab Bu, tambahkan surah Al-Waqiah di pagi Jumat. Kalau belum lagi terjawab, tambahkan surat tanah bawa ke Pegadaian. Bayar gitu mereka. Insya Allah terjawab dengan sempurna. Amin ya Rabbal. Jamaah. Jamaah. Orang tua yang paling baik itu dong. Setetes air susu ibu, meskipun kau jual hartamu di bumi, hartamu di langit, setetes air susunya itu tidak bisa dibayar. Tidak bisa dibayar. Makanya biasa ada orang curhat, Ustaz, iya kenapa itu kodong orang tua Ustaz, kularang tinggal di rumah karena kapan tinggalin, jalan di kerjanya Ustaz. Saya jawabnya cuma apa? Sabar Bu, itu ujian tak dalam hidup. Karena waktunya kita dulu masih kecil, waktunya kita dulu masih tinggal di rumahnya. Setiap hari keluyuran kemana Tidak ada dulu HP. Setiap hari kau nak cari. Pernahkah ibumu mengeluh tentang itu? Tidak pernah. Makanya sekarang nurasa Makanya ketika kau rasa sabar Kalau orang yang sabar dapat surga. Kenapa? Karena sulit, susah itu sabar. Kapan dia muda, bukan surga hadiahnya, paling hadiahnya kipas angin. Betul? Iya. Makanya sabar hadapi orang tua. Seperti orang tua tak dulu sabar menghadapi kita. Bapak Ibu, Bapak Ibu, kita yang masih punya bapak dengan mama, coba sisakan waktu untuk tatap matanya, pandang wajahnya. Wajah yang dulu mulus, hebat, kuat, kini mulai keriput dan sudah tua. Sekarang coba sebutkan kalimat ini. Pak, maafkan Kak, nak. Peluk nih. Paling dia akan menangis dan berkata, nak,
tidak ada dosa-dosa. Bayangkan. Padahal kita ini anaknya yang paling kutu, balala, dompala, yang paling tidak mau mendengar. Ya, kita ini anaknya yang paling selalu melawan perintahnya. Coba peluk itu bu, maafkan kak Pak Nak. Paling nak bilang, iya nak, aku maafkan kini. Tidak ada dosa-dosanya. Coba. Makanya sekarang syukur yang masih punya orang tua, syukur yang masih punya bapak. Memang bapak itu kadang punya salah. Dulu saya selalu beranggapan bahwa tentaku itu tidak nasayang, tentaku itu tidak nasayang. Sampai-sampai pernah saya dipukul karena lari dari pesantren. Sampai 3 kayu patah, 1 mami yang tidak patah. Apa itu? Rotan. Kan ada patah-patahnya. Sampai na itu biru-biru pahaku na pukul pakai rotan mami terakhir. Langsung kutanya umiku, kutanya mamaku, mama, tidak nasayang mateta. Kabur kau lagi dari rumah. Apa na bilang pulang kona? Tetamu itu 3 hari 3 malam tidak makan, sakit ki. Gara-gara na pikir kona coba. Baru saya tahu ketika saya datang, dia sudah dalam keadaan sakit. Makan pun tidak mau. Cuma pada saat itu ketika datang di sampingnya itu dia bilang, bagaimana datang mama? Iya datang mateta. Kalau bisa mina kembali ke mangkos sekolah. Coba. Kapan berhenti ku dari pesantren, becak mami ku belikan ku. Jadi tukang becak mama. Itu kerasnya itu orang tua dulu. Tapi apa sukses semua. Adikku berangkat ke Mesir, pulang S2 dari sana. Saya mami tidak berangkat ke Mesir, kamalah kak jadi onta. Dan sampai jadi onta kak pulang. Itu baiknya kudu orang tua. Sekarang baru kurasakan, memang bapakku itu banyak istrinya. Coba tidak banyak istrinya, tidak berhasil, maka apa kamanja kak? Berapa istrinya? Ya lumayan 28. Makanya ibu mau kuajarkan satu doa, mau supaya suami tidak pergi ke lain hati. Kutanya mantong istriku sayang, bacakan lalu kak ini kalau masuk kak di rumah, setiap masuk kak tatap mataku, kode sedikit bacakan ini doa supaya saya tidak menikah sampai 4 kali. Banyak itu istri tas masukku saya supaya tidak menikah sampai 4 kali. Kakak istriku dong. Siapa lagi? 1 saja nah susah. Yang kedua. Jadi ku ajar, ku bacakan kibu. Baca ini, minta persetujuan bapak-bapak kak dulu. Pak, halo Pak, ku bacakan istri tak. Ini doa Pak, kapan na bacakan ke istri tak? Ada. Apa na minta dikasih? Bagaimana Pak? Oh jangan bu katanya. Tapi Pak kalau dihafal kini doa ya dibacakan juga istri tak. Biar kita minta menikah 2 kali tidak pernah. Ku baca mi Budi. Pokoknya sampai di rumah nanti si kode-kode makin depan pintu. Si janjan-janjan tidak ada mami masuk rumah gara-gara si janjan-janjan. Langsung bilang suaminya, kenapa matanya itu mak? Sakit ke rumah sakit kok cepat. Mau doanya? Hah? Mau? Bapak-bapak? Urusan kami nanti pulang di rumah bapak baca-baca ini kita sudah. Dah. Naruh saya matanya. Kalau begitu kita sepakat tidak aku baca. Kenapa bisa aku lupa doanya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir Bu, jangan ki berhenti berdoa. Mau ki berdoa bacakan hatam Quran silahkan. Mau ki berdoa bacakan Yasin silahkan. Mau ki berdoa bacakan tahlilan silahkan. Atau panggil semua jamaah masjid makan baru berdoa bersama silahkan Bu. Intinya kita minta kepada Allah, bukan minta kepada makanan, bukan minta kepada batu, kepada kayu, apalagi kepada hantu. Ada itu yang minta kepada hantu, bawa HP ke kuburan, nah pasang di kuburan Cina.
kakek merah, kakek biru, 22 cai, papa. Coba, ada sekarang begitu anak muda ya. Makanya berhenti, stop, mintamu kepada Allah. Ada masalah tak bu, jangan pergi ke orang lain, datangi Tuhanmu, datang kepada Allah minta. Ya Allah, jika rezekiku di langit turunkan, jika di bumi munculkan, jika jauh dekatkan, jika di penggadaian teruskan. Siapa tahu di penggadaian juga diteruskan. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan kembali, kalau kita mau ikhlaskan kepergian beliau subhanallah, itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Maafkan jika ada kesalahan, karena kita manusia, al-insanu mahallul hatta wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Kita memang selalu salah. Saling maaf memaafkanlah, itu yang akan melebur api neraka, yang akan menghapuskan api neraka. Apalagi kalau ada utang piutangnya, maka selesaikan di keluarganya. Karena manusia akan terkatung-katung di antara langit dan bumi ketika injin ranah. Betul? Makanya saling maaf memaafkan, saling mendoakan. Itulah orang tua kita dulu banyak rezekinya. Kenapa? Saling mendoakan. Sepreman-premannya orang tua dulu kita. Una sigap pa yang gotana pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu orang tua dulu mengucapkan salam. Tapi coba lihat sekarang orang tua zaman now. Adakah? Adakah? Nah jawabnya ada, sayang ada. Hancur. Bagaimana mau selamat dunia akhirat? Kenapa? Karena kita tidak pernah mengucapkan kalimat salam dan selamat. Makanya ini rahasianya. Doakan, ya Allah, selamatkan kodong orang tuaku. Doakan. Tidak apa-apa jika potong kambing Ustaz. Potong maki kambing. Yang penting niatnya, jangan potong kambing untuk orang mati. Karena tidak ada orang mati makan kambing. Yang hidup saja setelah mati makan kambing. Apalagi kena penyakit kastrol. Penyakit kastrol, kolesterol, makanya diatkan, tidak apa-apa gitu potong kambing Ustaz, itu sedekah, tidak apa-apa. Kalau tidak sanggup kau Ustaz, kambing-kambing minum pare, banyak gitu jadinya. Kalau satu karung tarigu no beli di Dobrosi, apalagi kalau pedis kilombo, nah ada, biar Ustaz mak bungkus tonyi pulang. Itu hari beli ke ceramah ke makam memang panada 3. Nggak ada mami taman Ustaz. Berhenti pada ceramah kakek Raski ku ya. Jamaah. Oh jamaah. Sekarang angkat tangan minta. Mintakan kepada orang tua. Memang kita belum sempat mengantarnya umrah. Belum sempat banyak mengabdi di sisinya. Belum sempat banyak mencuci kakinya. Tapi insya Allah dengan doa-doa atas semua, Allah mengangkat dosa-dosa orang tua kita. Setidaknya kita selalu mendoakan semoga orang tua kita dapat kebaikan di alam kuburnya saat ini. Amin ya Rabbal. Ini cucuna kok. Ini cucuna. Oh ya ini kok. Selalu datang di sini memang sama kakeknya, sama bapak. Makanya itu nasihat sekali cucuna itu. Kalau dipukul sama orang tua nah kakek marah. Kenapa nu pukul gitu cucu? Kau itu tunu nakal, tidak pernah kau pukul kok. Karena kau lepai bapak, kau lepai. Itulah hebatnya cucu. Makanya itu cucu yang selalu temani ke masjid, selalu temani bermalam di rumah. Itu yang paling sayang. Saya dulu waktu ku jadi cucu, baik ku tahu tempat persembunyian warna nenekku. Tanya nih, nggak tahu gitu. Pura-pura main bocah lato-lato. Bikin sakit telinga. Insya Allah mudah-mudahan orang tua kita semua bahagia di alam kuburnya. Masih sempat kita doakan baik-baik. Amin ya Rabbal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cinta yang paling tulus kecuali cinta orang tua kepada anaknya. Seburuk-buruk apapun orang tua, tidak ada satupun orang tua
yang bisa melihat dengan hati tenang ketika anaknya tersiksa. Tidak ada. Ketika kalian punya masalah, bapakmu penakut, tapi di saat anaknya yang mau dilindungi, dia langsung berani untuk berada di hadapan anaknya, melindungi anak-anaknya. Itulah orang tua. Bapak, ibu, orang yang paling sabar. Masih ada mama, sudah meninggal juga. Berapa tahun? Oh, ya, biasa juga ada bilang itu tas orang nikah batin. Ada. Nikah batin itu di saat diucapkan ijab kabul, Pak Haji. Itu makanya ketika ijab kabul, saksi itu harus memperhatikan. Bukan lancarnya dan tidak ada yang salah. Napasnya diperhatikan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Saya terima nikahnya. Berapa kali ambil napas batal? 1 kali ambil napas kalau nikah batin. Ijab kabul diucapkan sekali. Saya terima nikahnya Musdalifah binti Lamato dengan seperangkat alat sholat, dibayar cicil di Pegadaian karena Allah. Ke 1 kali dibaca. Itu intinya. Makanya ada nikah batin. Engkatoria semapasi karawa. Mampasi karawa itu supaya istri mendengarkan ucapan suami dan supaya istri senantiasa kuat dalam merawat anak-anaknya dan merawat suaminya, dan supaya istri bertanggung jawab atas keluarganya. Itulah dinamakan mappasi karawa, mappepaci, mappasili. Itu semua orang tua mengatasnamakan, intinya adalah doa. Kenapa ada 7 lembar daun sirih? Kenapa ada 4? Kenapa ada 7? 7 itu karena 7 rilalau watakalena manusia, dilarang di dalam dirinya manusia. Ruhiyah, sultaniyah, jasadiyah, batiniyah, akliyah, kalbiyah, sulbiyah. 4 itu tanah, api, angin, air. Tanah, dal, darun, alif, api, anar, ha, hawa, udara, mim, maun, sujud. Alif, ha, mim, dal. Agak bacana Ahmad. Nanti itu dijelaskan di Isra Mi'raj insyaallah. Tidak boleh. Itu Isra Mi'raj yang dijelaskan bukan cuma tawar-menawarnya sambayang. Yang dijelaskan itu apa maksud dalam sholat. Siapa nu cari di dalam sambayang? Apa tujuannya kita sholat? Lalu siapa yang akan ditemani untuk bertemu? Karena ketika manusia ingin bertemu kepada Allah tanpa ada perantara dari beliau, bisa kita gila. Jamaah, ndak lapar jaki? Keras minasi ka di dalam. Ya, kalau begitu kita baca doa. Kita doakan orang tua atas semua. Kan sudah mau jam 10. Kasih sampai jam 11 atau sekalian sampai jam 12. Udah capek ya kita? Saya kurang mangam mah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengangkat tangan doakan keluarga yang telah tiada. Ayah, ibu, wabil khusus kepada orang tua kita, bapak yang baik untuk anak-anaknya, yang sayang kepada cucunya, kita doakan ya Allah. Maafkan kesalahan dosa orang tua. Minta. Siapa yang selalu membacakan doa untuk orang tuanya, Allah berikan rezeki kepadanya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada masalah tak, susah jalan keluarnya, mungkin lupa bertobat dan mendoakan orang tua tak. Karena setiap masalah punya jalan keluar. Kalau masalahmu tidak ada jalan keluarnya, kamu yang keluar jalan-jalan. Kalau tidak ada jalan keluar, mari Allahumma ya Allah, yang menjibat doa isailin, handa syakirin, handa na'imin, salatan wa salaman ala rasulillahil karim, amma ba'di. Ya Rabb,
Hamba malu mengangkat tangan. Hamba selalu berdosa ya Allah. Selalu saja menzalimi diri ini, menzalimi orang lain ya Allah, menzalimi ayah ibu. Terlalu banyak air matanya yang kami jatuhkan. Padahal setiap saat sebelum kami berangkat sekolah, dia yang merapikan baju kami, memakaikan pakaian sekolah kami, membuatkan nasi goreng kesukaan kami. Ayah mengantar kami setiap hari. Sampai ketika waktu pulang sekolah dia masih menunggu di depan kelas kami ya Rabb. Tapi di saat dia tua, di saat dia membutuhkan anak-anaknya, maafkan kami yang tidak sempat menjaga ayah ibu yang sedang sakit ya Allah, yang tidak sempat membahagiakannya setiap saat, yang tidak sempat lagi mencuci kakinya dengan air zam-zammu ya Allah, yang hanya bisa memeluk tubuhnya yang sudah dingin membeku tak bernyawa tertutup kain kafan ya Rabb. Ya Allah, maafkan hamba-Mu yang masih jauh dari kesempurnaan. Perkenankan doa kami ya Rabb. Hanya doa yang kami bisa haturkan bermohon kepada-Mu agar Engkau memberikan kebaikan kepada orang tua kami yang telah tiada. Allahumma ghafir lahu warhamhum wa'afiyahum wa'afu anhum, wa khususan ruhiyah sultaniyah almarhum Haji Abu bin Toto. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa ghafir lana wa lahum. Ya Rabb, perkenankan doa kami. Tidak tempat kami bermohon kecuali hanya padamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal irsyad. Saya tutup dengan sebuah pantun, buah naga, buah durian, itulah nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.